Oke, itu channel-channelnya sob lengkap ya. Ada MNC, ada RCTI, ada Indosiar. Assalamualaikum sob, kembali lagi dengan channel Mtronic. Pada kali ini Mtronic akan membagikan tips cara untuk tracking. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang Measa 3 yang akan ditempati oleh Transvision dan Kvision. Dan pada kali ini kita akan memasang Kvision. Ini sudah ada seperangkatnya ya. Ada LNB, disk yang penyangga, baut yang sudah saya kelompokkan 4 itu ya. Terus kemudian ada receiver Kvision sendiri. Oke, sebelumnya rekan-rekan semua, kita sedikit membahas bahwa Measa 3 ini, Measat itu singkatan dari Malaysia S Asia Satelit, adalah operator satelit telekomunikasi milik Malaysia yang dibuat oleh Measat Satelit System SHN BHD. Perusahaan ini pertama kali diluncurkan bernama Measat Sob tahun 1996 dan langsung mengudara dua sekaligus, yaitu Measat 1 dan Dot 2. Terus kemudian di Asia Tenggara, Measat merupakan bagian dari Maxis Group yang berubah menjadi independen pada tahun 1998, kemudian dibeli oleh Malaysian Tobacco Company. Pada tahun 2014, Measat ini telah memiliki armada satelit seperti Measa 3, 3A, dan 3B sob. Yang mana ketiga satelit ini berkolokasi pada 91,5 bujur timur. Kemudian satelit ini mendukung pelayanan penyiaran televisi kabel. Di Indonesia sendiri satelit ini cukup ada provider besar yang masuk di situ ya. Di antaranya ada Transvision dan Kvision. Pada kali ini kita akan membahas khusus tentang Kvision. Ada 3 tahap video yang saya kerjakan ini. Yang pertama adalah tahap perakitan disk, kemudian nanti cara tracking sampai penayangan. Dengan saya upload ini, rekan-rekan disk ini bisa merakit sendiri tanpa teknisi ya. Tentunya pada video kali ini ada yang akan saya perjelas dan akan saya yang percepat. Untuk yang poin-poinnya akan saya putar seadanya, akan tetapi untuk ada hal-hal yang saya percepat. Oke sob, pada kali ini ada baut ya. Baut sudah saya kelompokkan 4. Ada baut yang besar sendiri, itu nanti gunanya apa. Terus ada baut 2, terus kemudian penutupnya. Oke, pertama-tama kita singkirkan disknya dulu. Terus kemudian kita singkirkan receivernya dulu dan LNB. Pertama kali kita ambil ini sob, yang ada panahnya ke atas. Yang ada panah ke atas itu ada sisi dalam, ada sisi luar. Nanti kita akan memasukkannya dari sisi dalam. Oke, pertama akan saya masukkan dulu. Ini jadi ini ada sisi atasnya, kedua ini kita satukan. Yang ada membentuk ke atas itu kita masukkan ke dalam. Ada 2 lubang sob. Nanti kita bisa milih pinggir atau yang tengah. Kalau biasanya saya ambil yang tengah. Kemudian memasukkan baut 4. Baut 4 ini dimasukkan dari arah dalam. Baut 4 ini dimasukkan dari dalam keluar, kemudian mur dan baut kita satukan. Oke, jangan terlalu kencang. Kemudian tiang LNB nya akan kita satukan dari dalam juga. Ada 2 baut ya, yang sendiri itu kita masukkan dari dalam juga. Jadi itu membentuk L keluar ya. Tiang penyangganya membentuk L keluar. Terus bracket LNB kita pasang sekalian sob. Selanjutnya LNB nya kita pasang. Oke, setelah terpasang kita tinggal memasangkan disk. Disk ini tinggal kita memasukkan ya. Kita pilih 1 lubang dulu. Seperti itu sob. Kita pilih 1 lubang, kita ambil 1 baut. Biasanya saya dari sisi pojok ya, biar nanti tidak usah kencang-kencang dulu. Oke, yang penting tertata sob.
baru di baut yang kedua ini juga dari sisi dalam dimasukkan. Dari semua mur dan baut di disk 45 ini itu semuanya memakai kunci ring 10, jadi tidak ada kunci yang lain ya sob, kunci ring 10. Oke, setelah kencang, jangan terlalu kencang-kencang. Ini tiang penyangga disknya yang ada lubangnya 2 itu di bawah, yang ada lubangnya 1 nanti di atas. Oke, nah, masuknya ke situ ya, ingat-ingat. Tapi kita akan masangnya nanti aja. Sementara kita akan memasang tiang dudukan. Tiang dudukan tinggal kita pilih mau arah yang dari bawah atau dari samping. Nah, tergantung nanti ya prakteknya di rumah itu mau di atas di posisi miring, vertikal atau horizontal. Ini nanti saya akan pasang lewat horizontal. Sama juga itu sob bautnya dari dalam. Jangan lupa untuk memasukkan tiang dari penyangga tersebut ada lubang kotak, ada lubang yang bundar. Nah, nanti jangan sampai kebalik gitu ya. Terus untuk pengaitnya nanti ini ada 3 lubang di dalamnya. Biasanya saya pakai yang tengah. Kita memasukkan juga dari sisi yang dalam. Oke sob, selanjutnya kita akan naik ke atas. Kita lubangin. Yang penting tempatnya itu rata ya. Yang penting tempatnya rata. Untuk melihat tiang kita agar pas, itu tidak miring kanan kiri, kita bisa download aplikasi Waterpas. Setelah itu kita pasang ke tiangnya ya, seperti ini. Nah, ini sob yang paling penting. Kalau kita harus punya Waterpas, nah baru setelah kita itu memasang ini, baru kita kasih penutupnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau kita pakai Waterpas tadi lewat aplikasi, itu akan mempermudah untuk tracking. Setelah terpasang, tentunya tidak usah kencang-kencang ya. Setelah kencang, kita menyiapkan monitor dan receivernya. Kita masuk menu, kemudian instalasi. Bawaan ini biasanya sudah ada message sob, tidak usah kita nyeting ya, tinggal kita masuk, terus kita pilih salah satu transponder yang paling atas. Kemudian untuk mengarahkan arah tiangnya, saya menggunakan aplikasi satelit director. Ini sangat mudah sekali karena kita bisa melihat langsung letak antena kita dan arah antena kita. Saya puter-puter biar kompasnya itu pas. Oke, arahnya ini harus sesuai dengan aplikasi. Ada titik hijau itu, titik biru itu kalau sudah pas arahnya kemana, nah itu kita mengikuti itu. Setelah pas, baru nanti kita tinggal menaikkan dan menurunkan. Oke, kita tinggal menaikkan dan menurunkan. Saya kendorkan sedikit. Tentunya ini ya, kita bisa lihat monitor, tinggal menaikkan dan menurunkan. Apabila kita menaikkan dan menurunkan kok tidak keluar, ya kita sesuai dari aplikasi tersebut, kanan sedikit kiri sedikit naik, kanan sedikit kiri sedikit naik. Yang penting tidak terlalu jauh dari anjuran aplikasi tersebut. Nah, dari panduan dari aplikasi tersebut, arahnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Tracking adalah bagian yang paling sulit, makanya ini saya tidak mempercepat ya. Tetapi kalau kita lewat aplikasi tersebut, kita dapat lebih mudah untuk mengetahui arahnya. Oke, ini sudah dapat sob. Kalau sudah pas, nanti tinggal kita kencangin. Kalaupun sudah dapat, kita pun nanti harus kanan kiri supaya pas. Oke, apakah setelah saya pas ini mendapatkan normalnya tadi 72 ya maksimalnya, apakah sesuai aplikasi arahnya? Setelah mendapatkan sinyal intensitas secara maksimal, kita kencangkan antenanya. Itu di area 60-an ya, cuman nggak kelihatan tulisannya itu, tapi itu area 60-an ke atas sedikit sob. Oke, signal sudah stabil sob. Nah, saat signal sudah stabil ini,
kita tidak perlu scan, karena biasanya kalau dari Kvision itu sudah ada channelnya, jadi cukup kita langsung kembali itu langsung bisa. Kalau mau scan ulang juga silahkan, kalau tidak juga nggak masalah, karena di dalamnya sudah ada settingan bawaannya, settingan defaultnya ya, kita tinggal langsung menonton. Oke, itu channel-channelnya shop lengkap ya, ada MNC, ada RCTI, ada Indosiar, itu lengkap, ada 79 channel yang dapat kita saksikan. Tentunya yang 22 FTA, yang lainnya adalah harus rekomendasi. Oke sob, demikian penjelasan dari M-Tronic. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe jika informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M-Tronic.